Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuh addal amanata wa nasahal ummata wa qad jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kaidah ke-10 di kitab yang kita bahas, yaitu kitab Qawaid Qur'aniyah, dan penulis Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafidhahullahu taala mengambil kutipan ayat dari Quran surat Al-Hajj ayat 40 yang bunyinya wala yansurannallahu man yansuruh, dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapa yang menolong agamanya. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, ini merupakan kaidah yang agung, kaidah yang mulia, bahwasanya Allah pasti sungguh-sungguh akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Allah akan memenangkan siapa yang memenangkan agamanya. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya setiap orang pasti menginginkan kemenangan, siapapun dia. Tidak ada yang menginginkan kekalahan, baik dalam peperangan, perlombaan, kompetensi, persaingan dunia, kemudian juga persaingan belajar di kelas. Setiap orang ingin menjadi pemenang. Maka kaidah ini menjadi akidah yang agung, menjadi kaidah yang mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan janji, Allah memberikan syaratnya. Allah pasti akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Nah, ini adalah syaratnya. Nah, dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur." Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan kepada mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. 3 syarat yang Allah sebutkan di ayat setelahnya: mendirikan salat, menunaikan zakat, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah mendirikan salat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salat ini merupakan satu media dan satu sarana yang paling menjadikan kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, dengan cara bersabar menerima ujian Allah, dan ketika itu tetap mendirikan salat. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan ibadah yang berkaitan erat dengan ketakwaan. Ya? Karena kalau disebutkan uiddatil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan di antara takwa yang paling utama adalah ketika seorang mendirikan salat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
syarat yang pertama yang harus kita jaga agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendirikan salat, menegakkan salat. Lebih-lebih bagi seorang laki-laki, mereka hendaknya mendatangi salat-salat jamaah. Karena para ulama bahkan yang mengatakan wajib. Walaupun memang ada ulama yang lain mengatakan sunnah muakkadah, ya. Tetapi tetap bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki merupakan satu yang ditekankan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika para sahabat mereka menang dalam perang Badar. Padahal jumlah mereka hanya sekitar 300 melawan 1000 orang. Karena memang mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mencurahkan seluruh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu mampu menguatkan hati mereka. Maka apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tegakkan salat. Apapun masalah Anda, maka hamparkanlah sejadah. Apapun masalah Anda, angkatlah tangan dan bacalah doa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Raihlah kemenangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat. Dan kita ulangi bahwasanya salat merupakan satu ketakwaan, dan orang yang bertakwa pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan ibadah yang pertama kali akan diadab, ya, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika salat kita baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, kemudahan. Namun kalau salat kita buruk, ya, maka akan dilihat ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau baik mungkin bisa menutupi, tapi kalau tidak, kita berada di dalam ambang kecelakaan. Oleh karena itu, jagalah salat. Nah, kemudian kaum muslimin dirahmati Allah taala, hal kedua yang harus kita lakukan adalah membayar zakat. Wa atawuz zakah, membayar zakat. Nah, kenapa sih membayar zakat merupakan sebab di antara pertolongan Allah akan datang? Ya. Yang pertama, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengeluarkan zakat, kita menolong orang lain yang lemah, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan satu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini berlatih meninggalkan sifat egoisme, berlatih meninggalkan sifat kikir. Dan ini yaitu adalah sifat kikir dan sifat egoisme ini adalah yang bisa menjadikan seorang ini berpecah belah. Menjadikan seorang mengutamakan dirinya di atas orang lain. Adapun ketika seorang itu adalah mengeluarkan zakat, maka dia terbiasa untuk isar atau mendahulukan kepentingan orang lain. Dan di dalam peperangan, di dalam jihad, mendahulukan orang lain senantiasa dibutuhkan. Karena apa? Yang namanya peperangan itu butuh yang namanya kebersamaan, kekompakan. Kalau di dalam peperangan tidak ada yang namanya kekompakan, tidak ada yang namanya sifat saling mendahulukan, maka yang terjadi apa? Di dalam kelompok tersebut, ya, terdapat kelemahan. Karena kekuatan mereka tidak satu. Ya. Misalkan dalam peperangan ada makanan sedikit, ya. Kalau egois, yang lain tidak makan, kasihan. Tetapi ketika dia mengutamakan orang lain, dia akan membagi dua, silahkan dimakan. Ya, dengan begini kekuatan akan menjadi semakin bertambah. Ya. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan zakat adalah merupakan latihan kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mungkin ada peperangan dan pemerintah kita memerintahkan kita untuk ikut berperang. Kalau kita sudah biasa mengeluarkan zakat, kita akan mudah meninggalkan harta kita. Namun kalau kita nggak mau mengeluarkan zakat,
pelit dengan apa yang kita punya, terlalu cinta kepada harta. Tatkala pemerintah memerintahkan untuk kita mengikuti sebuah peperangan, apa yang terjadi? Kita lebih cinta dengan harta kita. Maka tidak ada peperangan yang kita ikuti nantinya, akan menjadi semakin lemah. Ya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Begitu pula tadi yang poin pertama yaitu salat, itu melatih kita agar kita itu bisa meninggalkan dunia untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kalau kita salat berjamaah, kita tinggalkan istri kita, kita tinggalkan anak kita tinggalkan rumah kita sudah bersiap. Tetapi kalau tidak mau salat berjamaah di masjid, pemerintah memerintahkan untuk berperang, apa yang terjadi? Ngumpet di rumah, khawatir ninggalkan istrinya, khawatir ninggalkan anaknya. Tapi ketika orang sudah terlatih, ya, mendirikan sholat 5 waktu berjamaah, dia akan mudah, yaitu adalah meninggalkan keluarganya, menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia harus berperang, memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, memenuhi perintah pemerintah kita, yang insya Allah mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk nantinya. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah taala. Kemudian yang ketiga, sebab yang akan menjadikan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah dari keburukan. Dan sering kita contohkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis seperti sebuah kapal. Yang kapal ini terdiri dari berbagai dak. Yang paling bawah, yang tengah, dan yang atas. Dan makanan, minuman itu berada di dak yang paling atas. Sehingga ketika orang-orang yang di bawah mau minum harus ke atas dulu. Coba perhatikan, kalau ada ide yang gila dari salah seorang yang ada di bawah, dia mengatakan kita nggak usah ke atas untuk minum, kita lubangi saja kapal ini agar keluar darinya air. Coba kalau ide seperti ini dibiarkan, siapakah yang akan tenggelam? Apakah hanya yang melubanginya? Tidak, semuanya akan tenggelam. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkar harus senantiasa kita upayakan, harus senantiasa menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati untuk kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah, saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Jadikan ini semua sebagai salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita bersama saudara-saudara kita yang lain, yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita adalah ketika kita ini benar-benar dalam keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan telah menjadi kewajiban bagi kami, kata Allah, yaitu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang mengatakan wajib mendapatkan kemenangan, wajib mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, marilah kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dalam perang Badar 300 melawan 1000. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin ketika perang Khandaq 3000 melawan 10.000. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan-peperangan kaum muslimin baik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun di zaman sahabat, maupun di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan penerus-penerus mereka. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslim ini tidaklah ditolong karena jumlahnya yang banyak, tidak, tetapi karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kekalahan kaum muslimin dalam perang Hunain. Apakah yang menyebabkan mereka kalah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan laqad nasarakumullahu fi mawatinil katsirah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian kaum muslimin di medan peperangan yang banyak.
wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah ketika perang Hunain, di mana jumlah yang banyak menjadikan kalian congkak, menjadikan kalian bangga. Tetapi jumlah kalian yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun bermanfaat bagi kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Dan karena sebab kecongkaan kalian itu, maka kalian akan merasakan bumi terasa sempit. Bumi akan terasa sempit, ya. Tidak semudah berperang ketika perang Badar. Ya. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Ya. Jumlah yang banyak, yaitu bumi seolah sempit, dari sana serangan, dari sini serangan, ya. Sehingga mereka akhirnya lari ke belakang, bercerai-berai. Quran surat At-Taubah ayat 25. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolong kaum muslimin dengan keimanan mereka, dengan ketakwaan mereka, ya, bukan dengan jumlah mereka. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman ini dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Ya. Ketika Allah berkata, Allah berfirman, Nabi berkata, Nabi bersabda, kita beriman, kita lakukan. Karena iman itu apa? Di hati, di lisan, di perbuatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita lakukan. Nah, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Padahal awalnya mereka sudah menang. Ya. Apa kata Allah taala? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hada. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah, yaitu kekalahan pada perang Badar, kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah mendapatkan kekalahan 2 kali lipat pada musuh-musuh, yaitu perang Badar. Ya. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah taala, ketika perang Badar kaum muslimin menang, dan ketika di perang Uhud kaum muslimin kalah. Maka sebagian mereka bertanya, kenapa kita kalah? Apa kesalahan kita? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul huwa min indi anfusikum, katakanlah wahai Muhammad, kekalahan itu datang dari diri kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi kisahnya ada sebuah bukit di mana dari situ Rasul memerintahkan para pemanah untuk diam, tidak turun. Sekalipun mereka melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya di bawah itu sudah dimakan oleh burung bangkai, akhirnya sudah meninggal artinya. Ya. Jangan sampai turun, satu perintah saja. Tetapi ternyata ketika orang-orang kufar sudah mulai kalah dan mulai mundur, maka orang-orang yang ditugas untuk memanah, ya, mereka turun. Padahal mereka, masya Allah, orang-orang yang terpilih. Ya. Mereka itu kalau menarik busur panah 3 atau 4 peluru itu kena semua. Ya. Masya Allah. Tetapi ketika mereka melihat sebagian orang kufar telah mundur, ya, mereka turun. Mereka menganggap peperangan sudah selesai. Perhatikan kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, satu perintah yang dilanggar menjadikan kaum muslimin mendapatkan kekalahan di perang Uhud. Bagaimana dengan zaman kita saat ini? Betapa banyak larangan yang kita terjang. Bagaimana kaum muslimin akan menang? Di mana di antara mereka perintah-perintah dilalaikan, ditinggalkan. Maka harus kembali kepada agama Islam. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, selalu memperbaiki keimanan. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga adalah adanya persiapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili tarhabuna bihi aduwallahi wa aduwikum. Dan persiapkanlah olehmu, ya, untuk menghadapi mereka, yaitu musuh-musuh kalian, ya, apa yang kalian punyai dari kekuatan, kemudian dari penjagaan berupa kuda-kuda perang pilihan, yang semua itu akan menjadikan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Maka persiapkan dari sekarang, ya. Persiapkan kita mendirikan sholat, persiapkan kita senantiasa mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah,
persiapkan dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, persiapkan dengan mempertebal keimanan, ya. Persiapkan dengan segala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa kekuatan, ya. Dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan siapapun yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, sebetulnya Allah tidak butuh pertolongan kita. Justru kitalah yang butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat apa? Sebab kita menolong ajaran agama Allah. Kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, di rumah kita, di kantor kita, di masyarakat kita, ya. Dan dimanapun kita berada, kita hendaknya senantiasa mempraktekkan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya. Insyaallah tatkala kita menjadi orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa memperbaiki keimanan, senantiasa mempersiapkan apa yang kita punya, insyaallah dengan 5 ini Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kebenaran dari Allah, apabila ada kesalahan dari kami pribadi, maka mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.